Pernahkah kalian terbayang bagaimana barang-barang yang kita gunakan sehari-hari bisa sampai ke tangan kita? Mulai dari makanan segar yang rapi di rak supermarket, pakaian yang kita kenakan, hingga material berat seperti besi dan semen yang digunakan dalam proyek konstruksi, semua itu tidak lepas dari peran penting sebuah kendaraan yang sering kali terabaikan, meskipun keberadaannya sangat vital. Truk, dengan berbagai ukuran dan jenisnya, merupakan tulang punggung sistem distribusi barang di seluruh dunia. Tanpa truk, proses pengiriman barang antar kota, antar pulau, bahkan antar negara, akan terhambat. Setiap hari, truk melaju di jalanan, membawa bahan-bahan mentah, produk setengah jadi, dan barang jadi dari satu tempat ke tempat lain, memastikan bahwa kebutuhan hidup kita selalu tersedia dengan tepat waktu. Kendaraan besar ini tidak hanya menjadi penghubung antara produsen dan konsumen, tetapi juga mendukung perekonomian global dengan menyokong industri-industri utama, seperti pertanian, manufaktur, dan konstruksi. Meskipun seringkali tersembunyi di balik kegiatan yang lebih mencolok, peran truk dalam menjaga kelancaran alur distribusi barang sangatlah krusial, menjadikannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Angkutan barang merupakan salah satu elemen krusial dalam sistem logistik yang mendukung kelancaran distribusi barang dari produsen ke konsumen. Secara umum, angkutan barang merujuk pada proses pemindahan barang melalui berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, dari satu titik ke titik lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, logistik adalah rangkaian proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang dan informasi terkait, mulai dari sumber bahan baku hingga produk akhir sampai ke tangan konsumen, dengan tujuan memastikan efisiensi, biaya yang optimal, dan waktu yang tepat. Logistik mencakup banyak aspek, termasuk pengelolaan inventaris, pengemasan, pergudangan, hingga distribusi. Namun, transportasi barang atau angkutan barang memainkan peran sentral dalam memastikan keberhasilan keseluruhan sistem logistik. Dengan berbagai jenis kendaraan, seperti truk, kapal, dan pesawat, angkutan barang memungkinkan pengiriman produk dalam berbagai volume dan ukuran, baik dalam skala kecil hingga besar, baik untuk pengiriman lokal maupun internasional. Di Indonesia, angkutan barang darat, terutama yang menggunakan truk, menyumbang lebih dari 70% dari total transportasi barang domestik. Keberadaan truk sebagai moda transportasi utama sangat penting karena kemampuan mereka untuk menjangkau berbagai daerah, dari kota besar hingga kawasan pedalaman yang sulit diakses. Truk dapat mengangkut berbagai jenis barang, mulai dari bahan baku industri hingga barang konsumen akhir, dengan kapasitas yang beragam, menjadikannya pilihan utama untuk distribusi barang. Efisiensi dalam sistem logistik berpengaruh besar terhadap harga produk di pasaran. Proses distribusi yang efisien dapat mengurangi biaya transportasi, mengoptimalkan waktu pengiriman, dan akhirnya menurunkan harga barang. Sebaliknya, bila sistem logistik terganggu atau tidak efisien, akan berdampak pada tingginya biaya operasional dan harga barang yang lebih mahal bagi konsumen. Oleh karena itu, angkutan barang dan logistik bukan hanya berfungsi sebagai penghubung fisik antara produsen dan konsumen, tetapi juga sebagai pilar utama dalam mendukung daya saing ekonomi suatu negara. Sejarah truk dimulai pada akhir abad ke-19, ketika perkembangan teknologi otomotif mulai membuka peluang untuk menciptakan kendaraan yang tidak hanya digunakan untuk transportasi penumpang, tetapi juga untuk angkutan barang. Pada tahun 1896, Gottlieb Daimler, seorang insinyur asal Jerman, menciptakan kendaraan bermesin pertama yang dapat digunakan untuk mengangkut barang. Kendaraan tersebut, meskipun sangat sederhana, adalah cikal bakal truk modern. Dengan kapasitas angkut yang kecil dan mesin yang belum sekuat kendaraan saat ini, truk pertama ini hanya mampu membawa beban dalam skala terbatas. Namun, meskipun terbatas, penemuan ini membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut dalam dunia transportasi barang. Perkembangan truk semakin pesat dengan penemuan mesin diesel oleh Rudolf Diesel pada tahun 1923. Mesin diesel menawarkan tenaga yang jauh lebih besar dibandingkan mesin bensin yang sebelumnya digunakan, serta efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi. Inovasi ini menjadi revolusi besar dalam dunia transportasi, khususnya untuk angkutan barang. Dengan mesin diesel, truk mampu mengangkut beban lebih berat dengan jarak yang lebih jauh tanpa harus sering mengisi bahan bakar. Hal ini membawa dampak signifikan dalam industri logistik, memungkinkan distribusi barang lebih cepat dan efisien. Pada tahun-tahun berikutnya, truk terus berkembang dalam hal desain, kapasitas angkut, dan kemampuan teknisnya. Berbagai inovasi, seperti penggunaan sasis yang lebih kuat, suspensi yang lebih baik, dan sistem rem yang lebih canggih, menjadikan truk sebagai salah satu moda transportasi paling andal untuk angkutan barang.
Truk mulai menjadi tulang punggung perekonomian, menghubungkan daerah produksi dengan pusat distribusi, serta mendukung sektor-sektor industri seperti pertanian, manufaktur, dan konstruksi. Seiring berjalannya waktu, truk semakin berkembang dengan berbagai jenis dan ukuran, mulai dari truk ringan untuk pengiriman kota hingga truk besar untuk angkutan antar negara. Teknologi terkini, seperti sistem navigasi berbasis GPS dan kendaraan berbahan bakar alternatif, turut memperkaya dunia truk, menjadikannya semakin efisien dan ramah lingkungan. Dengan demikian, truk tidak hanya berperan sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai elemen kunci dalam sistem logistik dan perekonomian global. Selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, truk menjadi alat transportasi yang sangat vital dalam mendukung logistik militer. Truk digunakan untuk mengangkut pasokan penting seperti makanan, amunisi, senjata, bahan bakar, serta pasukan yang diperlukan untuk mendukung operasi militer di medan perang. Tanpa truk, pergerakan pasokan dan personel ke medan tempur akan sangat terbatas, yang dapat menghambat kelancaran strategi militer. Pada masa Perang Dunia Kedua, truk menjadi salah satu elemen utama dalam sistem logistik yang menghubungkan berbagai bagian front dan pangkalan. Salah satu truk ikonik dari era ini adalah GMC CCKW, yang dikenal dengan sebutan DUC&A Half, karena kapasitas angkutnya yang mencapai 2,5 ton. Truk ini menjadi simbol kekuatan logistik militer karena kemampuannya yang luar biasa untuk mengangkut berbagai jenis peralatan dan persediaan dalam kondisi medan yang sangat sulit dan berat. Dengan mesinnya yang tangguh dan desain yang sederhana namun efektif, GMC CCKW memainkan peran penting dalam memastikan pasukan dapat bertahan dan beroperasi di sepanjang garis depan. Selain itu, truk-truk lainnya juga berperan dalam pengangkutan kendaraan militer, peralatan komunikasi, serta mendukung mobilisasi pasukan ke berbagai titik strategis di medan perang. Kemampuan truk untuk membawa beban berat, serta fleksibilitasnya dalam bergerak di berbagai kondisi medan, menjadikannya sebagai tulang punggung logistik militer pada masa itu. Peran truk dalam perang tidak hanya membantu mempercepat distribusi pasokan, tetapi juga berkontribusi besar dalam menentukan keberhasilan operasi militer di berbagai front. Dengan perkembangan teknologi dan inovasi dalam desain truk, kendaraan ini terus menjadi alat transportasi utama dalam dunia militer, bahkan setelah berakhirnya kedua perang dunia tersebut. Truk tetap menjadi simbol penting dalam sistem logistik militer yang terus berkembang, dengan peranannya yang tidak tergantikan dalam mendukung kelancaran operasi militer di masa depan. Pada awal abad ke-20, truk mulai digunakan sebagai moda transportasi untuk membawa hasil pertanian ke pasar lokal, menggantikan cara-cara lama yang lebih bergantung pada kendaraan hewan atau kereta api. Di masa ini, truk memiliki desain yang masih sangat sederhana, dengan mesin yang belum secanggih sekarang dan tanpa sistem suspensi modern atau fitur keselamatan yang kita kenal saat ini. Meski begitu, truk mulai memainkan peran penting dalam mendukung sektor pertanian dengan mempercepat distribusi produk dari daerah pedesaan ke kota-kota besar. Pada masa itu, jalanan yang ada umumnya masih belum beraspal, penuh dengan lubang dan hambatan lainnya, sehingga perjalanan menggunakan truk menjadi sangat menantang. Sopir truk seringkali harus menghadapi jalan yang berbatu, berlumpur, dan bahkan sangat bergelombang. Keadaan ini menuntut keterampilan tinggi dari para sopir untuk dapat mengemudikan truk dengan aman dan efisien, mengingat banyaknya kesulitan yang mereka hadapi di sepanjang perjalanan. Meskipun kondisi truk dan jalanan pada waktu itu jauh dari ideal, truk menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan distribusi barang, terutama hasil pertanian yang memerlukan transportasi cepat untuk mempertahankan kesegarannya. Penggunaan truk pada masa itu juga membantu memperlancar pertumbuhan ekonomi lokal dan memungkinkan produk-produk pertanian untuk dijual lebih luas, dari pasar lokal ke pasar yang lebih besar. Peran truk sebagai penghubung antara petani dan konsumen menjadi fondasi penting dalam perkembangan sistem distribusi barang yang kita nikmati saat ini.